وننزل من القرآن ما هو شفاء. Jadi kita datang ke tempat ini. Kita datang ke tempat ini adalah keinginannya Allah Subhanahu wa taala. Bukan siapa diri kita, bukan apa yang ada di diri kita, tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan di dirinya, maka Allah berikan pemahaman di dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut diberikan pemahaman di dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala, ilmu. Jadi ketika orang ingin menjadi yang baik, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang dekat dengan Allah, harus memiliki ilmu warisannya Rasulullah SAW. Nggak bisa dengan cara kita, nggak bisa dengan kemauan kita, nggak bisa dengan cara-cara yang kita lakukan. Tapi itu harus berlandaskan dengan daripada ilmu warisannya Rasulullah SAW. Maka ilmu tersebut adalah cahaya nur yang akan memberikan petunjuk jalan kita di alam dunia ini sampai ke akhirat, kita menjadikan kebahagiaan di alam akhirat nanti bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat dalam Al-Qur'anul Karim tidak ada yang Allah perintahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diminta. Ya, Nabi Muhammad diajarkan untuk minta kepada Allah. Minta apa? Minta ditambahkan. Apa yang minta ditambahkan? Cuman kalimat Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah, wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Nabi Muhammad berdoa kepada Allah agar ditambahkan ilmu. Maka kita selaku umat Nabi Muhammad SAW, tidaklah pantas bagi kita tidak mengenal, mengetahui ilmu warisannya Rasulullah. Nggak pantas. Kita ngaku umat Nabi Muhammad, kita cinta kepada Rasulullah, kita ingin mendapatkan syafaat Rasulullah, kita pengen jadi orang yang selamat di dunia dan bahagia di akhirat kelak. Tidak lain, tidak bukan, caranya hanyalah untuk mendapatkan daripada ilmu warisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita menjadi orang yang selamat. Maka ketika kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepadaku dunia hasanah dan akhirat hasanah. Ya, kata Abdullah bin Abbas, dunia hasanah itu apa? Dunia hasanah itu adalah ilmu. Dunia, kita mendapatkan kebaikan di dunia ini adalah ketika kita mendapatkan ilmu, maka kita mendapatkan kebaikan di alam dunia ini. Wal akhirati hasanah, lalu akhirat yang baik itu apa? Adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung kalau kita bisa datang ke tempat majlis ilmu, kita dapat ilmu, kita dibimbing oleh guru kita diajarkan oleh guru kita, sehingga kita ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan terus sampai kita wafat meninggal dunia, kita menjadi orang yang selamat di dunia dan bahagia di akhirat kelak. Jadi nggak ada istilah kalau kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad nggak tahu ilmu. Jangan. Mumpung ada guru kita, mumpung ada Habib Muhammad bin Umar Al-Attas di tempat ini, ya, yang selalu mendidik kita, yang selalu membuka pintunya untuk kita mencari ilmu, maka carilah ilmu tersebut. Dan orang yang mendapatkan ilmu bukan hanya dia mendapatkan kebaikan aja, bahkan urusan rizkinya pun ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Innallaha taqaffala al-rizqi talabil ilmi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjamin rizkinya orang yang menuntut ilmu. Kira-kira percaya nggak? Kira-kira kalau kata Nabi Muhammad SAW, orang yang menuntut ilmu itu rizkinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, kita percaya apa enggak? Berapa persen? 100. Nah, benar loh.
Kok masih ada aja orang yang ketika waktu taklim dia mengatakan dirinya uzur. Kenapa? Lagi sibuk nyari duit. Udah dari pagi nyari duit sampai malam. Malam-malam jam segini mesti nyari duit juga. Padahal kita udah dijamin. Tugas kita apa? Kita jalankan langkah kaki kita menuju majelis ilmu. Allah akan menjamin rizki kita di dalam alam dunia ini. Kata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad menegaskan tentang hadis tersebut. Kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu arba. Tahu Habib Abdullah Al-Haddad? Tahu nggak weh? Dikit aja dikit. Kebanyakan Habib udah ngantuk semuanya. Dikit aja. Ya, biar kita paham. Jadi ngaji gitu itu getol. Bukan karena ada waktu. Kadang-kadang kalau kita ngaji apa? Ya mumpung lagi waktu kosong beb ngaji dah ya. Waktu kagak ada tinggal ngaji. Ya. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, Allah menjamin rizki orang penuntut ilmu, seorang penuntut ilmu. Kata Habib Abdullah Haddad tentang hadis itu, hadza takafulul 'am ba'da takafulul khas. Itu jaminan umum. Ya, rizki jaminan umum semua orang yang manusia makhluk hidup yang ada di alam dunia ini, itu udah dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul atau tidak? Semua, mau yang soleh, mau yang ahli maksiat dapat nggak? Ente jangan pikiran rizki itu duit. Kadang-kadang orang kalau ngomong rizki duit ya. Orang kalau punya duit tapi nampesnya ngep-ngepan, enak nggak? Nggak enak. Duit banyak tapi nampesnya nyesek, enak nggak? Nggak enak. Jadi bukan rizki itu hanya uang saja. Apapun kenikmatan itu rizki minallah. Ya. Jadi Allah telah menjamin seluruhnya yang ada di alam dunia ini, yang hidup di alam dunia ini, itu rizkinya. Mau manusia, mau apapun tumbuhan ataupun hewan juga begitu. Kita bayangin ya hewan nih, ya semut konsumsinya apa? Gula. Ya kalau ngeliat yang manis-manis, lihat semut sekecil itu dia dapat rizki dari Allah gara-gara apa? Gara-gara kita nyendok gula jatuh satu butir. Itu rizkinya siapa? Semut. Allah telah menjamin semua itu. Jadi semuanya telah diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala rizkinya. Nah, orang yang penuntut ilmu daripada rizki yang umum dia dapat lagi bonusnya rizki yang khusus. Double jadi. Gara-gara nuntut percaya nggak lo? Kadang-kadang kita nih, wah datang ke majelis kalau lagi susah aja, betul nggak? Betul nggak? Jujur aja lo, benar nggak? Wah lagi kepepet, lagi susah, kerjaan kagak ada, nganggur, baru datang majelis ilmu. Ketemu Habib Muhammad, Habib, doain Habib, saya baru dipecat, saya nggak ada kerjaan, doain Habib biar dapat kerjaan lagi, kesian keluarga saya. Iya, didoain sama Habib Muhammad, mudah-mudahan biar lu cepat dapat kerjaan yang berkah, ya. Iya, alhamdulillah seminggu setelah itu Allah gabulkan, dapat kerjaan. Akhirnya kagak ngaji. Udah dapat kerjaan kagak ngaji. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan tersebut dari apa? Dari orang yang duduk di majelis ilmu. Dikasih kerjaan, dapat rizki, alhamdulillah. Akhirnya kalau ditanya kemana, nggak pernah ngaji. Ya Allah Beb, susah bener waktunya Beb. Wah bener nih, apalagi anak shiftnya nih, wah kayak ngaco dah Beb lah. Wah ada Beb ya. Kalau gue sih kedua lu doain biar lu berhenti lagi udah. Bagusan lu berhenti mendingan lu ngaji daripada lu kerja lu kagak ngaji. Bagusan mana? Ngaji sama kerja iya dapat, ngaji juga dapat, itu yang bagus. Jadi begitu. Inilah sebab musabab daripada Allah memberikan kemuliaan orang-orang yang menuntut ilmu. Insya Allah mudah-mudahan yang hadir di tempat ini segala hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah SWT.
Mudah-mudahan yang dapat dan duduk di tempat ini yang sedang dalam keadaan susah, Allah berikan kemudahan, kelancaran di dalam usahanya, dan insya Allah mudah-mudahan yang belum dapat kerjaan, Allah berikan dapat kerjaan yang berkah, yang sehingga dapat menuntut ilmu warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa afu minkum. وننزل من القرآن ما هو شفاء